Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, "Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, "Jangan berzina." Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, "Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan." Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Administratif Lamongan Indah, teristimewa para pengurus lingkungan di 17 lingkungan di paroki kita tercinta ini, dan juga Dewan Pastoral Paroki Gereja kita tercinta. Selamat sore, berkah dalem. Sengaja saya memilih bacaan yang singkat. Tadi sudah misa mingguan toh? Nah, sekarang bacaannya singkat saja karena ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, ingin kita bersama renungkan sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah yang ingin melangkah bersama setelah kita ditetapkan sebagai gereja paroki administratif. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, di tahun 2023 ini kita memiliki 17 lingkungan. Nanti ketika saya sebut lingkungan yang bersangkutan, silahkan berdiri, lalu mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ya, karena itu adalah spiritualitas gereja kita sekarang, yaitu Santa Maria Bunda Allah. Berdiri, lalu mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Cetra? Nah, cetra. Mantap. Pengurus lingkungan dari wilayah Alexandria, yang pertama lingkungan Santo Antonius. Mantap.
Silahkan duduk. Lingkungan Benediktus. Amin, mantap. Lingkungan Santo Kristoporus. Luar biasa, mantap. Lingkungan Dionysius. Luar biasa, mantap. Lingkungan Eduardus. Mantap. Lingkungan Santo Fabianus. Amin, mantap. Lingkungan Santo Andreas. Mantap. Lingkungan Santo Bartolomeus. Mantap. Lingkungan Santo Dominikus Meranggen. Mantap. Lingkungan Santo Gregorius Agung. Mantap, amin. Lingkungan Santo Bonaventura. Mantap. Lingkungan Santo Carolus. Luar biasa, mantap. Lingkungan Santo Fransiskus Assisi. Wah, luar biasa, ini banyak sekali, mantap. Lingkungan Santo Alexander. Wow. Luar biasa, mantap. Lingkungan Santa Elizabeth. Mantap. Lingkungan Santo Dominikus Pucanggading. Mantap, amin. Lingkungan Santo Hilarion. Mantap. Terima kasih. Saya merasa sungguh mendapatkan terang. Ada ratusan pengurus lingkungan siap melangkah bersama. Ini berkah yang ketika nanti bersama Keuskupan Agung Semarang tinggal dalam Kristus dan berbuah. Maka semoga para pengurus lingkungan ini sungguh mau tinggal dalam Kristus, luwih sregep berdoa, beribadah, berdevosi katimbang umat-umat liyane. Menjadi pengurus lingkungan, menjadi
teladan-teladan nyata di lingkungan masing-masing. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, lingkungan adalah aktualisasi hidup jemaat perdana di zaman modern ini. Menghadirkan kembali persekutuan jemaat perdana yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42, di mana bertekun dalam pengajaran. Maka semoga di lingkungan masing-masing ada dinamika pengajaran, meningkatkan kemampuan, keterampilan berliturgi, iman, kitab suci, dan lain sebagainya. Kemarin saya dengar ada kelompok kitab suci, ada persekutuan doa, itu hendaknya ditumbuhkan. Dan ada rutinitas berkumpul. Dan ini menjadi tanda pokok paguyuban, guyupnya lingkungan. Harus ada waktu rutin berkumpul. Lalu ada semboyan bagus dari Monsinyur Sugio Pranoto, sing gelem kumpul kudu wani cucul. Nah, ini cucul itu memberikan diri, pikiran, energi, tenaga, bahkan materi. Sing gelem kumpul kudu wani cucul. Sing ora gelem kumpul iso ucul. Bener, umat yang tidak mau bersekutu, ora ketok, bisa ucul. Dan semoga sungguh kita gerak bersama, bersekutu guyup. Dan semoga ketika nanti pengurus lingkungan ini guyup, maka nanti lingkungan tersebut pasti akan maju. Istilah lingkungan pertama kali dipakai tahun 1931 oleh Romo J.B. Prenthaler waktu berkarya di daerah Boro. Lalu secara eksplisit, secara jelas dipakai oleh gereja, yaitu waktu Romo Albertus Sugio Pranoto SY di Bintaran, di mana lingkungan ini diupayakan sebagai strategi pastoral untuk menghadirkan gereja yang nyata di tengah masyarakat. Karena tidak mungkin seorang imam hadir langsung di masyarakat, diwakili oleh lingkungan, menjadi tanda kehadiran nyata gereja paroki. Dalam hal ini gereja paroki Santa Maria Bunda Allah, paroki administratif Lamongan Indah ini. Semoga sungguh kita mau aktif terlibat penuh di dalamnya. Pada tahun 2004 dirumuskan secara jelas, lingkungan adalah paguyuban umat beriman yang bersekutu berdasarkan kedekatan tempat tinggal 10 sampai 50. Berdekatan. Lingkungan yang sudah mencapai 60 kakak lebih boleh mulai berpikir pemekaran lingkungan. Monggo, kalau bisa nanti di tahun 2024 ada 18 atau bahkan 20 lingkungan di gereja paroki ini yang sudah lebih dari 60-an atau bahkan 70 lebih boleh berpikir. Maka di tahun ini kita menghadirkan paroki mini, pengurusnya lengkap.
Sehingga sewaktu-waktu nanti pemekaran, oh begitu toh. Harusnya begitu toh. Nah, kemarin sudah ada pertemuan sekretaris lingkungan, bendahara lingkungan. Supaya apa? Supaya sungguh berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti paroki bertemu dengan sekretaris dewan paroki. Sekretaris itu menyampaikan hal-hal yang diharapkan. Lalu bendahara, lalu nanti pengurus lingkungan yang lain, bidang liturgi, pewartaan, dan seterusnya. Semoga sungguh lengkap. Tanda kehadiran paroki mini. Gereja ini dulu juga lingkungan. Tahun 90-an. Lamongan Indah ini lingkungan. Lalu bertumbuh. Dan akhirnya 2022 menjadi paroki administratif. Mungkin nanti ada paroki di Pucang Gading. Ada paroki di Meranggen. Sangat mungkin itu. Kita awali dengan pengurus lingkungan yang baik, yang berfungsi sebagaimana mestinya. Komunitas umat beriman disebutlah lingkungan itu dari cum munire, saling memperkuat, saling meneguhkan, saling memperkaya. Kita semua, terlebih yang datang dari penjuru-penjuru paroki, entah di Keuskupan Agung Semarang atau bahkan di luar Keuskupan Agung Semarang, karena Lamongan Indah ini perumahan. Lalu juga ada perumahan Pucang Gading, perumahan yang bertumbuh dari masing-masing tempat. Kekasan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan pribadi disumbangkan untuk lingkungan masing-masing, berjalan bersama. Semoga sungguh terwujud nyata. Bahkan kita di tahun ini punya cita-cita agar kur lingkungan itu SATB. Ya senang, bagus. Kalau yang kur itu ibu-ibu, saya senang. Namun kalau bisa ada ibu, ada bapak, bahkan ada kaum muda, ada anak, semakin indah persekutuan paguyuban kur itu. Amin. Amin. Di dalam pastoral gereja, lingkungan ini adalah pusat. Maka ada 3 kata kunci yang semestinya kita renungkan. Yang pertama, lokus pastoral. Jadi, lingkungan ini menjadi tempat pastoral. Semoga para pengurus yang nanti dilantik, diberkati, dikukuhkan ini mau sungguh terlibat nyata di tempat masing-masing. Maka nanti ketika Dewan Pastoral Paroki di waktu mendatang ada regenerasi, mau mencari sekretaris yang baik. Di lingkungan itu ada sekretaris bagus. Mau mencari bidang liturgi, oh Romo, di sana ada seksi liturgi yang bagus. Di sana ada bendahara yang baik. Di sana ada bidang pewartaan yang baik. Nah, kalau semua berfungsi, maka nanti semua akan lancar. Di waktunya lingkungan mempersembahkan anggota lingkungannya menjadi pengurus gereja paroki. Lalu fokus pastoral, lingkungan menjadi arah tujuan prioritas gerak pastoral. Maka Dewan Pastoral Paroki Gereja Santa Maria Bunda Allah ini punya PR, yaitu program-programnya dirasakan sampai lingkungan. Tidak hanya di paroki, programnya sampai ke lingkungan. Menjadi arah tujuan pastoral gereja kita bersama ini. Sebagai lokus dan fokus bukan berarti kemudian menjadi penonton. Maka kata kunci yang ketiga, subjek
pastoral. Pribadi-pribadi yaitu panjenengan menjadi subjek, menjadi pelaku. Bahkan di saat-saat ini menjadi pelaku sejarah. Sejarah di mana Gereja Santa Maria Bunda Allah menjadi paroki. Panjenengan menjadi pionir, pelaku-pelaku sejarah pertama. Pengurus lingkungan pertama sebagai paroki. Nah, semoga sungguh-sungguh mau berperan aktif, ambil bagian dan terlibat seperti apa yang panjenengan tadi bersama sampaikan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka kita yang telah ditetapkan pelindung paroki kita, Santa Maria Bunda Allah, ada 3 kata kunci supaya mudah, spirit, semangatnya saya singkat. KTP. Apa? KTP. Semangat Santa Maria Bunda Allah. K yang pertama adalah kudus. Kekudusan. Maka tadi diharapkan para pengurus lingkungan lebih beriman daripada anggota lingkungannya. Sregep neng gereja, ikut renungan-renungan, nanti APP, ikut kegiatan, nanti ada jalan salib, dan lain sebagainya. Kekudusan, menguduskan diri. K. Lalu T. Taat, ketaatan. Bunda Maria, teladan kekudusan dan ketaatan. Taat, sampai akhir. Tidak hanya obor-obor belarak. Saat dilantik ini, dandannya, batik anyar, seragamnya apik, bar kui tengah-tengah, mung nyok-nyok ketok, bar kui terakhir raketok. Maka semoga tidak menjadi para pengurus lingkungan yang hangat-hangat titik-titik ayam. Namun sungguh hangat terus sampai akhir nanti. Lalu kemudian KTP, P, pengabdian. Mau mengabdi, mau melayani dengan sepenuh hati, memohon berkat dari Santa Maria Bunda Allah. Dan semoga sungguh itu terwujud. Semoga semangat spiritualitas Santa Maria Bunda Allah boleh pelan-pelan kita hayati dengan singkatan yang mudah diingat, KTP, kudus, taat, pengabdian. Dan semoga kita semua boleh bertumbuh bersama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.